Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat edukatif semuanya. Kembali lagi nih di perkuliahan pengantar manajemen. Nah, untuk pertemuan kali ini, pemaparan materi akan disampaikan oleh kelompok 6 yang akan dipaparkan di dalam video ini. Disimak sampai habis ya. Oh ya, sebelum masuk ke video pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dong. Perkenalkan, saya Nindi Armelia Putri dengan NIM 21053168, Lutfi Delvian dengan NIM 21053153, Tika Putriyanti dengan NIM 21053192, dan Mustika dengan NIM 21053162. Nah, tentu udah pada nggak sabar nih kan untuk menyimak video pembelajaran dari kelompok kami. Stay tune terus ya. Halo teman semuanya, gimana nih kabarnya? Sudah siap belajar? Sudah siap dong pastinya. Oke, langsung saja nih saya akan memaparkan materi pertama mengenai definisi pengendalian serta fungsi dan tujuan dari pengendalian. Nah, kata pengendalian sendiri mungkin udah nggak asing bagi teman-teman semua. Pengendalian merupakan sebuah proses mengontrol atau memastikan sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya apa belum, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dalam organisasi mungkin saja akan terjadi sebuah kesalahan, maka dari itu sangat penting adanya pengendalian untuk meminimalkan penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Contohnya saja dalam sebuah organisasi, seperti pengendalian pegawai atau personal control. Pengendalian ini memiliki hubungan dengan kegiatan pegawai. Apakah pegawai sudah bekerja sesuai dengan yang diperintahkan atau belum? Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi pengendalian. Disebutkan dalam buku Umar Hussein 2003, pengendalian di dalam manajemen itu memiliki berbagai fungsi pokok, yakni yang pertama mencegah terjadinya penyimpangan dengan cara melakukan pengendalian secara rutin dan juga pemberian sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, dengan memperbaiki berbagai penyimpangan. Jika seandainya penyimpangan terjadi, maka pengawasan harus dapat melakukan tindakan perbaikan. Yang ketiga, yaitu dengan mendinamiskan organisasi, yaitu dengan adanya pengawasan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian, yang keempat, yaitu dengan mempertebal rasa tanggung jawab. Karyawan akan selalu bekerja dengan benar sesuai dengan tugas yang diberikan karena adanya pengendalian rutin pada setiap unit organisasi. Selanjutnya, yaitu tujuan dari pengendalian. Menurut Hussein Usman, pada tahun 2008, ia menjelaskan bahwa tujuan dari pengendalian ini adalah dapat menghentikan kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang kedua, dengan adanya pengendalian itu dapat meminimalisir terulangnya penyimpangan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pengendalian itu dapat cara-cara yang lebih baik untuk membina sebuah organisasi. Yang keempat, dengan adanya pengendalian dapat menciptakan suasana terbuka, kejujuran, partisipasi, dan juga akuntabilitas organisasi. Yang keempat, dengan adanya pengendalian dapat meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Oke teman-teman, gimana nih pemaparan materi pertamanya? Di sini kita akan masih lanjut ya untuk lebih memperluas pengetahuan kita. Pemaparan materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe dan asas pengendalian. Disimak ya. Pada buku manajemen tahun 2011 terdapat macam-macam pengendalian yang dikemukakan oleh Melayu Hasibuan. Yang pertama yaitu internal control atau yang biasa disebut dengan pengendalian internal. Internal control ini merupakan pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Contoh dari internal control ini adalah seorang yang memegang jabatan sebagai audit. Audit di sini akan melaksanakan kontrol atau pengendalian terhadap karyawannya, baik dari pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu external control atau pengendalian eksternal. Maksud dari pengendalian ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Misalnya, pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu formal control atau pengendalian resmi.
Formal kontrol ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Misalnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK terhadap BUMN dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah informal control. Informal control di sini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa, cetak atau elektronik dan lain sebagainya. Nah, itulah macam-macam dari pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai asas-asas pengendalian. Sebagaimana disebutkan pada buku Baharudin tahun 2020, Harold Coles menyebutkan ada 14 asas pengendalian. Pada video kali ini kita akan membahas 4 asas saja. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di makalah yang sudah kami sediakan ya. Nah, di sini asas pengendalian yang pertama yaitu asas tercapainya tujuan. Asas tercapainya tujuan di sini berarti pengendalian tersebut harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Contohnya, ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan lain, otomatis kita harus mempersiapkan tujuan yang sekiranya sesuai dengan rencana yang diutamakan agar dapat meminimalisir penyimpangan dari rencana tersebut. Yang kedua adalah asas efisiensi pengendalian. Maksudnya adalah pengendalian tersebut bersifat efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan. Contohnya, dari rencana awal kita tadi harus mempersiapkan apa saja hal yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan agar dapat rencana berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, yang ketiga yaitu asas tanggung jawab pengendalian. Artinya di sini adalah pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana asas ini. Halo teman-teman, nggak terasa ya kita udah masuk ke pemaparan materi ketiga nih. Eits, jangan ngantuk dulu ya, karena materi ketiga ini nggak kalah penting loh untuk dipahami. Materi ketiga kita akan membahas tentang jenis pengendalian dalam proses pengendalian. Jenis pengendalian disebutkan di dalam buku Mahmud M. Hanafi tahun 2011 mengemukakan 3 tipe dasar pengendalian. Yang pertama ada pengendalian pendahuluan, yang kedua ada pengendalian yes or no, dan yang ketiga ada pengendalian umpan balik. Kita bahas satu persatu ya. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian pendahuluan. Nah, seperti namanya nih, pengendalian ini diletakkan pertama atau didahulukan. Pengendalian ini didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu untuk memungkinkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tersebut dilakukan. Nah, jadi pengendalian pendahuluan ini digunakan untuk mendeteksi kegagalan yang akan terjadi di dalam suatu proses kegiatan, sehingga kita bisa melakukan analisis pengendalian yang akan kita lakukan. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian konkuren atau pengendalian yes or no. Nah, sesuai namanya nih, pengendalian ini dilakukan selama kegiatan masih berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memberikan keputusan apakah pengendalian itu akan tetap dilakukan atau diberhentikan sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, jadi kita bisa memilih apakah yes atau no sesuai dengan judulnya. Pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian umpan balik. Pengendalian ini mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi terhadap suatu kegiatan yang telah selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan dan kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan di masa datang yang sesuai dengan kegiatan yang serupa.
Nah, bisa dipahami kan teman-teman? Diingat ya bahwasannya jenis pengendalian itu terbagi menjadi 3. Nah, selain jenis pengendalian di atas, terdapat sejumlah pengendalian yang dijadikan pedoman dalam manajemen. Seperti yang pertama itu ada pengendalian karyawan atau personal control. Pengendalian ini ditujukan kepada karyawan sesuai dengan namanya. Nah, hal ini berhubungan misalnya, apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, atau absensi. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan keuangan, baik itu tentang pemasukan keuangan, pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, dan termasuk pengendalian anggarannya. Pengendalian ketiga yaitu pengendalian produksi. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya. Pengendalian yang keempat yaitu pengendalian waktu atau time control. Pengendalian ini dilakukan kepada penggunaan waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Yang kelima, ada pengendalian teknis atau technical control. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis dalam pelaksanaan. Yang terakhir nih, ada pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah berbagai kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Diingat ya teman-teman. Nah, kita lanjutin ya materinya, yaitu mengenai tahapan dalam proses pengendalian. Proses pengendalian manajemen terbagi dalam beberapa tahapan, sebagaimana disebutkan di dalam buku Sule Trisnawati pada tahun 2005. Di antaranya, yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua ada penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Yang keempat, pembandingan dengan standar pelaksanaan. Dan yang kelima adalah pengambilan kegiatan atau pengoreksian. Nah, demikian nih pemaparan materi mengenai jenis pengendalian dan tahapan pelaksanaan di dalam pengendalian. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Halo, hai. Oke, gimana nih teman-teman dengan pemaparan materi rekan-rekan saya sebelumnya? Menarik dan edukatif bukan? Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali materi mengenai sifat dan waktu pengendalian. Nah, menurut Hasibuan 2006, pengendalian ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada namanya preventive control. Apa sih preventive control? Nah, saya jelaskan. Preventive control itu merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum memulai atau sebelum kegiatan dari perusahaan dilakukan. Contohnya gini nih, misalnya perusahaan ada sebuah proyek. Tentu sebelum untuk memulai proyek, maka diharuskan membentuk namanya job description atau struktur organisasi. Dan yang kedua ada namanya repressive control. Nah, repressive control ini berkebalikan dengan preventive control. Mengapa demikian? Nah, repressive control ini pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Nah, kenapa begitu? Akan saya jelaskan juga. Misalnya, ketika perusahaan sudah melakukan kegiatan proposal atau proyek, nah itu akan dilakukan penilaian kembali, ditinjau kembali dengan pengendalian repressive control. Apakah sesuai hasil dengan rencana? Nah, jika tidak, maka untuk kedepannya akan diperbaiki. Dan yang ketiga ada namanya pengendalian saat proses dilakukan. Pengendalian ini terjadi ketika proses sedang dilakukan atau kegiatan perusahaan sedang dilakukan. Contohnya gini, misalnya wifi error, komputer mati, nah seperti itu. Nah, untuk pengendalian yang keempat, ada namanya pengendalian berkala. Pengendalian berkala ini pengendalian yang dilakukan bisa setiap semester, bisa setiap tahun, bisa juga setiap bulan. Contohnya, pemeliharaan gedung, pemeliharaan listrik, dan juga pemeliharaan dari kendaraan perusahaan. Yang kelima,
ada namanya pengendalian mendadak. Nah, pengendalian mendadak ini pengendalian yang dilakukan agar kedisiplinan karyawan itu tetap terjaga. Contohnya pemeriksaan seragam, pemeriksaan atribut, dan lain-lain. Ada yang keenam, itu ada pengendalian melekat. Nah, pengendalian melekat ini merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya mengenai metode dalam pengendalian. Nah, berdasarkan buku Badarudin tahun 2020, metode dalam pengendalian itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pengendalian langsung, yang kedua pengendalian tidak langsung, yang ketiga ada pengendalian berdasarkan kekecualian. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai metode dalam pengendalian. Yang pertama ada metode langsung, di mana metode ini langsung diawasi oleh atasan atau manajer bertindak langsung dalam pengendalian. Nah, pengendalian ini memiliki keuntungan. Kenapa? Karena kesalahan akan terdeteksi sedini mungkin. Namun, penggunaan metode ini akan membuat karyawan itu kesulitan berkembang ide dan kreativitas mereka. Kenapa? Karena pengendalian tersebut diambil alih oleh manajer. Yang kedua ada metode tidak langsung, di mana metode ini berdasarkan jarak jauh. Laporan dari bawahan sangat diperlukan untuk melakukan pengendalian. Kita ambil contoh saja dalam keuangan yang ada di perusahaan. Laporan keuangan dari karyawan itu akan sangat diperlukan dalam melakukan proses pengendalian kelak. Pengendalian tersebut akan diawasi oleh manajer. Namun, penggunaan metode ini memiliki kelemahan, di mana kesalahan itu akan lama terdeteksi. Yang ketiga ada namanya pengendalian berdasarkan kekecualian, di mana pengendalian ini merupakan kombinasi dari pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian ini digunakan ketika perusahaan benar-benar terdapat kesalahan yang luar biasa yang ada dalam suatu perusahaan. Sekian materi dari sifat dan waktu pengendalian serta metode dalam pengendalian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.